Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kakak akan menjelaskan sedikit seputar domir yang kemarin kalian sudah tulis di buku tulis kalian. Domir yaitu kata ganti. Ya, namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, domir merupakan kata ganti yang artinya kata ganti. Terkadang disebut domir, terkadang domair. Domair yaitu domir-domir banyak seperti itu. Nah, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebenarnya domir ini di dalam bentuk bilangan itu terdapat menjadi di dalam bilangan ya ada 3 jenis. Ya, yaitu yang pertama disebut dengan yang namanya mufrad, barang-barang mufradun. Ya, kemudian yang kedua disebut dengan musanna. Kemudian yang ketiga disebut dengan jama' maksudnya yaitu banyak, lebih dari 2. Sedangkan musanna ya ini maksudnya 2 ya. Contohnya apa, Kak? Contoh, kakak mempunyai 2 pulpen. 2 pulpen ini disebut dengan musanna. Kalau kakak punya 1 pulpen, berarti itu disebutnya dengan mufrad. Mufrad artinya tunggal atau 1. Sedangkan jamak yang tadi kakak jelaskan, yaitu contohnya kakak mempunyai pulpen lebih dari 2. Bisa 3, 4, 5, 6, 7, sampai 100, bahkan 1.000.000 dan lain sebagainya. Seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan fokus hanya kepada domir yang mufrad, domir yang tunggal ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Mari kita baca bareng-bareng. Ana, anta, kemudian anti, huwa, hiya. Ya, ana merupakan kata ganti orang pertama, tunggal, baik untuk muzakkar atau muannas, baik untuk laki-laki atau perempuan. Kemudian anta adalah kata ganti orang kedua, yaitu baik untuk muzakkar, khususnya untuk muzakkar, yaitu untuk laki-laki. Kalau kakak ngomong sama laki-laki berarti anta, ya. Kemudian kalau anti adalah kata ganti kedua untuk muannas atau untuk yang wanita. Contoh ketika kakak sedang mengajar, kemudian mengajar ada murid wanita, maka kakak bilang anti baca. Seperti itu, anti untuk yang perempuan, anta untuk yang laki-laki. Kemudian yang D yaitu huwa. Ya, adalah kata ganti orang pertama tunggal untuk muzakkar. Ya. Jadi ketika kakak sedang membicarakan, maksudnya menyampaikan atau apa, berarti orang ketiga, yaitu kakak menyampaikannya dengan kata huwa. Sedangkan hiya khusus untuk muannas atau untuk perempuan. Ya, seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, domir sejatinya terbagi menjadi 2 jenis. Nih kakak membuat sedikit ringkasan. Ya, dalam jenisnya domir itu ada 2 jenis. Ya, menjadi 2 macam. Yang pertama domirul munfasil, yaitu kata ganti yang terpisah. Sedangkan yang kedua yaitu domirul muttasil. Ya, kata ganti yang terhubung atau tersambung. Contoh dari kata ganti yang terpisah yaitu ini, ana tilmizun. Ya, ana ini merupakan domir. Ya, ana kata ganti. Ya, tilmizun ini merupakan mufrad. Dan ini tidak tersambung karena terpisah. Ananya terpisah, tilmiznya terpisah. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, huwa. Artinya apa tadi di atas? Dia laki-laki untuk tunggal, muzakkar yang laki-laki. Nah, huwa ini dia terpisah dari ustazun. Dia tidak tersambung. Seperti itu. Jadi maksud dari terpisah ini, maka ya antara domir dengan kalimat ya itu terpisah. Ya, sedangkan yang satu lagi yaitu domirul muttasil, domirul yang terhubung. Contoh ya, contoh ketika ada kalimat tilmizun, kemudian ada juga ana, jangan sampai kita mengatakan tilmizun ana. Ini salah. Ya, namun
ada hal yang dalam kaidah ilmu nahu, ya, dalam kaidah bahasa Arab, yaitu ketika bertemu tilmizun dengan ana, maka ana ini diganti dengan ya. Lihat di bagian akhir, tilmizi, ya, yang mana awalnya tilmizun, kemudian karena bertemu dengan ana, domir ana, kata ganti ana, maka bersambung seperti ini, tilmizi. Tidak seperti yang awal, yang ana tilmizun, tidak, ya, namun tilmizi. Dan dari segi makna juga berbeda. Yang satu, kalau domirul munfasil artinya saya murid, saya seorang murid, saya seorang guru laki-laki, dia seorang guru laki-laki. Sedangkan untuk domirul muttasil, yaitu artinya murid saya, ini murid saya, ini adik saya, ini ustadz saya, ini guru saya, ini pengajar saya. Jadi berbeda, ya, dari penggunaan domirul muttasil dan domirul munfasil. Seperti itu. Bisa lihat di contoh yang kedua, ustazun huwa. Huwa tadi apa? Domir untuk laki-laki. Ya, kemudian ketika kita menyambungkan, ya, di domirul muttasil, maka kalimat yang tepat, yang benar itu tidak ustazun huwa, ya, namun kita langsung singkat menjadi ustazuhu. Ustazuhu. Seperti itu. Jadi prinsipnya, ya, antara domirul munfasil, ya, antara domirul munfasil dengan domirul muttasil tentu berbeda dari segi makna dan cara penggunaannya juga berbeda. Intinya domirul munfasil yang terpisah itu terlihat jelas domirnya ana, huwa. Sedangkan untuk domirul muttasil dia ada di bagian akhirnya biasanya. Ya, ustazi, tilmizi, ustazuhu dan lain sebagainya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ke atas sedikit. Ini kalian bisa buka di halaman 14. Ya, banyak contohnya di halaman 14 13. Ya, 13 contoh ismun plus ana. Dia biasa kita memperkenalkan diri kan. Nama saya, nama bahasa Arabnya ismun, betul. Ana, saya ana, betul. Ya, nah, ketika kita ingin berkata nama saya atau namaku, kita tidak boleh menyebutkan ismun ana. Ismun ana seperti ini. Wah, ini salah, fatal. Ya, namun yang benar langsung disambung menjadi ismi. Ya, seperti ini, ismi, ada ya tambahannya. Ismi, namaku, nama saya. Kemudian namamu. Ketika kita menyampaikan nama kamu bukan ismun anta, itu salah. Namun diganti menjadi ismuka. Ada kannya di bagian belakang. Kemudian ketika ismun anti, nama kamu perempuan, maka diganti jadi ismuki. Seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan domirul muttasil. Lihat di bagian akhir, domir yang tersambung. Seperti itu. Ya, diperhatikan. Kemudian begitupun pula dengan kitabun, ana. Kita mau bilang kitab saya atau buku saya. Jangan kita menyampaikan kitabun ana, tapi kita langsung singkat dengan kitabi, bukuku, buku saya. Kemudian kitabun anta, buku kamu. Ya, kita bisa ringkas dengan kitabuka, buku kamu laki-laki. Kemudian kitabun anti, buku kamu perempuan, kita ringkas menjadi kitabuki. Seperti itu. Prinsipnya semuanya sama. Ya, yang hu gimana, Kak? Yang domir huwa. Yang domir huwa tinggal kita perhatikan. Ya, di sini ketika kita ingin menyampaikan nama dia, contoh, ya, ketika Zaldi, ya, pengen kenal sama seorang laki-laki itu. Dia nggak kenal namanya siapa. Dia nanya, siapa sih nama dia? Maka jangan sampai bilang man ismu huwa. Salah. Tapi yang betul adalah langsung kita ringkas menjadi ismuhu, nama dia. Begitupun ketika mau kenalan dengan perempuan, jangan bilang ismun hiya, siapa sih nama dia, atau man ismun hiya. Ya, salah. Tapi yang betul itu langsung kita ringkas menjadi ismuha. Seperti itu. Ini yang disebut dengan domirul muttasil, domir yang tersambung. Nanti di halaman 14 teman-teman bisa perhatikan di sini ketika menjadi ana, ya, kemudian bagaimana ketika menjadi anta, ya, kemudian bagaimana ketika jadi anti, bagaimana ketika huwa, dan kemudian ketika hiya. Lihat di bagian akhir-akhirnya, ya, di bagian akhirnya ada tambahan-tambahan, baik
ya, baik ka, atau itu ki, atau hu dan ha. Dan inilah yang disebut dengan dhamirul muttasil. Seperti itu. Sedangkan dhamirul munfasil kalian bisa buka di halaman 11. Ya, seperti ini. Dia terpisah dhamirul munfasil. Contoh, ya ini ananya terpisah dari tilmizunnya. Antanya terpisah dari tilmizunnya. Antinya terpisah dari tilmizatunnya. Huanya terpisah dari tilmizunnya. Seperti itu contohnya untuk dhamirul munfasil yang terpisah. Sedangkan dhamirul muttasil yang tersambung yang tadi kakak sudah jelaskan. Insyaallah mudah-mudahan sedikit dapat dipahami oleh teman-teman. Kurang lebihnya kalian bisa bertanya ke kakak. Ya, kita sharing di grup. Seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.